semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberi keselamatan dan kesehatan, dan salam olahraga jaya. Di video kali ini kita akan membahas tentang aktivitas kebugaran jasmani. Sebagai manusia, tentunya kita sangat perlu memperhatikan kesehatan, terutama jika kita melakukan banyak aktivitas setiap harinya, karena jasmani yang bugar akan menjadikan hidup lebih semangat. Ya, itu yang kita bahas adalah aktivitas kebugaran jasmani. Oke, apa sih yang dimaksud kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh dalam melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebih. Tidak menimbulkan kelelahan berlebih itu maksudnya adalah ketika seseorang setelah melakukan suatu kegiatan atau aktivitas masih mempunyai cukup semangat dan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan-keperluan lain yang mendadak. Contohnya, jika kalian memiliki kebugaran jasmani yang baik, ketika kalian pulang sekolah dari pagi sampai sore, maka kalian masih memiliki cadangan tenaga untuk membantu orang tua melakukan olahraga sore atau aktivitas fisik lain. Nah, sebaliknya, ketika kalian memiliki kebugaran jasmani yang tidak baik, maka yang kalian lakukan adalah ketika pulang sekolah adalah tidur, rebahan, main handphone, males-malesan, kayak gitu ya. Oke, next. Berikutnya adalah manfaat kebugaran jasmani dalam kesehatan. Ada 4. Yang pertama, ada manfaat kebugaran jasmani dalam pembentuk gerak. Pembentuk gerak di sini yaitu memenuhi dan menyalurkan keinginan untuk bergerak. Kemudian adalah penghayatan terhadap ruang, waktu, dan bentuk, serta mengembangkan rasa irama. Kemudian mengenal kemampuan gerak pada diri sendiri. Dan berikutnya adalah memiliki kemampuan gerak dan mengembangkan sikap. Oke, manfaat yang kedua adalah manfaat kebugaran jasmani dalam pertumbuhan sosial. Pertumbuhan sosial di sini maksudnya adalah mengembangkan kemampuan belajar optimal, kemudian belajar mengarahkan diri pada pencapaian prestasi, kemudian penguasaan emosi, dan terakhir adalah belajar mengenal kemampuan dan keterbatasan diri. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah manfaat kebugaran jasmani dalam pembentuk prestasi. Nah, pembentuk prestasi ini yaitu mengikut sertakan diri dalam kelompok dan belajar untuk bekerja sama, mengembangkan rasa peduli terhadap masyarakat, belajar bertanggung jawab terhadap orang lain, dan memberikan perlindungan serta rasa pengorbanan. Nah, yang terakhir adalah manfaat kebugaran jasmani dalam pembentuk pertumbuhan badan, yaitu meningkatkan kesehatan jasmani dan rasa tanggung jawab untuk membiasakan hidup sehat. Oke, itu adalah manfaat-manfaat dari kebugaran jasmani. Nah, selanjutnya yaitu komponen kebugaran jasmani. Sebenarnya komponen kebugaran jasmani itu ada 10, tapi yang kita bahas di sini salah satunya yaitu kekuatan otot. Nah, kekuatan otot adalah suatu kemampuan yang dikeluarkan oleh otot tubuh dalam menahan suatu beban. Oke. Kekuatan sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas olahraga karena dapat mencegah terjadinya cedera dan juga merupakan daya penggerak. Kekuatan otot yang baik bisa diperoleh dengan melakukan latihan rutin dan konsisten, misalnya 3-5 kali dalam seminggu. Nah, kalian bisa melakukan latihan untuk melatih otot kalian dengan cara yang pertama, kekuatan otot tungkai.
Nah, kekuatan otot tungkai ini caranya adalah yang pertama, sikap awalnya adalah pertama jongkok dengan salah satu kaki di depan, kedua tangan saling berkaitan di belakang, gerakannya melompat ke atas hingga kedua kaki lurus ke atas saat melompat sambil memindahkan kaki secara bergantian. Nah, silakan kalian lihat gambar di samping ini. Ini untuk melatih otot tungkai. Otot tungkai itu dari betis hingga paha. Kemudian latihan otot tungkai yang kedua yaitu naik turun bangku atau Harvard. Nah, lakukan dengan kaki bergantian dan harus ada kaki lurus. Jadi bukan gerakan lompat ke kursi ya, tapi melangkah ke kursi kemudian berdiri di atas kursi dengan gerakan harus ditahan atau tidak dilepas. Jongkok dan lompat jongkok. Perhatikan gambar di samping. Oke, berikutnya yaitu pembelajaran kekuatan otot perut. Nah, kekuatan otot perut ini untuk melatih otot-otot yang ada di perut atau sit up ya. Yang pertama yaitu tidur telentang, kedua kaki lutut ditekuk dan kedua tangan berada di belakang kepala atau di depan dada. Angkat bahu ke atas hingga sampai duduk. Kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Rebahkan kembali badan ke lantai, lakukan sebanyak mungkin. Nah, ini untuk latihan otot perut. Berikutnya pembelajaran kekuatan otot punggung atau back up. Sikap awalnya yaitu tidur tertelungkup, kedua kaki harus rapat dan kedua tangan berpegangan di kepala. Gerakannya yaitu angkat badan ke atas hingga bagian dada tidak menyentuh lantai dan kaki tetap di lantai. Agar kaki tidak terangkat, bisa dipegang temannya pada pergelangan kaki. Nah, ini bisa dibantu sama temannya ya ketika melakukan latihan otot punggung atau back up. Berikutnya yaitu pembelajaran kekuatan otot kedua lengan atau push up. Nah, ini sudah biasa banyak dilakukan ya untuk melatih otot tangan. Pertama, sikap awalnya adalah telungkup atau tengkurap. Kedua kaki lurus rapat dengan ujung-ujung kaki menempel di lantai. Kedua tangan lurus menumpu di lantai selebar bahu dengan siku ditekuk. Gerakannya yaitu angkat badan atau turunkan badan sampai menyentuh lantai dengan siku ditekuk. Lakukan gerakan ini berulang kali. Nah, ini untuk melatih kedua lengan yaitu ada bicep, tricep ya. Kemudian bahu juga bisa ini melakukan latihan push up. Berikutnya yaitu pembelajaran aktivitas lengan dan bahu ya. Ini adalah gerakan pull up. Gerakan ini mendorong tembok dengan menekuk dan meluruskan siku. Gerakan menggantung. Nah, ini gerakan yang di samping ya. Gerakan menggantung mengangkat badan atau pull up. Gerakan pull up ini untuk melatih otot-otot bahu atau punggung belakang, bisa ya, lengan juga. Oke, itu adalah latihan-latihan yang bisa kita lakukan untuk melatih kekuatan. Oke, terima kasih. Cukup sekian di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.